Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, pemetaan kompetensi dasar. Menurut Adrianto 2016, kegiatan pemetaan kompetensi dasar ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD dan indikator pembelajaran dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Penjabaran SK dan KD ke dalam indikator diserahkan kepada guru masing-masing kelas. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran dapat tepat sarana sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, yaitu yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Selanjutnya, penyusunan silabus menurut Rusita Purnamasari dan Purnomo 2021. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengarah pada standar isi. Silabus merupakan acuan menyusun kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Adapun komponen dari silabus yaitu identitas sesuatu mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi, pokok, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Widyaningrum 2012, pembuatan silabus tidak dapat berdiri sendiri. Dalam membuat silabus, hal yang paling utama dilakukan adalah menentukan kompetensi, kemudian membuat minggu efektif, program tahunan atau prota, dan program semester atau prosem. Ruslan dan Yusuf 2017. Selanjutnya, penyusunan RPP. Menurut Kili et al. 2019, menyusun atau mengembangkan RPP adalah langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk suatu pertemuan atau suatu hari. RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tahap pengembangan RPP pembelajaran tematik yaitu yang pertama, memilah dan memilih kompetensi dasar mata pelajaran pada silabus yang dapat dipadukan dalam tema tertentu untuk satu hari. Yang kedua, memilah dan memilih kegiatan-kegiatan di dalam silabus yang sesuai dalam KD. Yang ketiga, kegiatan dalam silabus yang
dilaksanakan untuk 3 atau 4 minggu tergantung dengan tema atau subtema. Perlu dipilih menjadi kegiatan untuk satu minggu. Kemudian dipilah dan dipilih lagi untuk kegiatan satu hari. 4. Pada kegiatan memilah dan memilih silabus, guru perlu memperhatikan keterkaitan antara berbagai kegiatan dari beberapa mata pelajaran yang akan diintegrasikan sehingga pembelajaran berlangsung sesuai dengan alur. Yang kelima, menentukan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kegiatan di silabus yang sudah dipilah atau dipilih. Yang keenam, guru saat menyusun RPP selain menggunakan silabus juga bisa menggunakan buku teks pelajaran dan buku guru serta hasil analisis KD dengan tema yang telah dilakukan. Yang ketujuh, guru harus memperhatikan alokasi waktu saat menyusun RPP untuk setiap kegiatan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, apabila kompetensi yang akan diberikan dalam suatu tema memerlukan kemampuan persyaratan yang belum pernah diajarkan, guru perlu mengajarkan kompetensi prasyarat terlebih dahulu. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.